bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Semua kabar baik, amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita belajar beberapa kali dalam ibadah raya kita. Bapak Ibu, firman Tuhan kepada kita dalam minggu-minggu ini kita masih ada, saudaraku, dalam serial khotbah takut akan Tuhan, ya. Kita sudah belajar bersama-sama ciri-ciri takut akan Tuhan. Yang pertama, membenci kejahatan. Ya, membenci kejahatan. Yang kedua, ya, itu membenci kejahatan itu, saudaraku, sama dengan membenci dosa, ya, membenci dosa. Nah, yang kedua Bapak Ibu adalah mau beribadah dan melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Ya, ini yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah tindakan dan perbuatan iman. Tidak mungkin kita bicara takut akan Tuhan, tapi dia tidak mentaati Tuhan. Ya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita bicara takut akan Tuhan, tapi tidak mau mendengarkan ajaran perintah Tuhan. Mendengarkan ajaran perintah Tuhan, lalu melakukan, itulah yang kita sebut tindakan. Tindakan di dalam ketaatan. Tindakan di dalam ketaatan. Nah, lalu saudaraku ditambah dengan perbuatan iman. Jadi ketika dia mendengarkan perintah Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan kepadanya, imannya lahir, percayanya lahir, maka ia melakukan tindakan perbuatan iman. Jadi saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, ya, Tuhan memerintahkan kita beribadah. Orang yang beribadah diberkati roti makanannya, air minumannya. Orang yang beribadah mendapat bagian dari janji Tuhan, yaitu tentang janji hari ini dan hari esok, tentang dunia dan bicara tentang sorga, ada di dalam janji ibadah itu. Lalu dia dengar, ia melakukan, itulah perbuatan iman. Ya, itulah tindakan iman. Itulah perbuatan iman. Jadi kita beribadah ini jangan hanya datang beribadah, tapi melakukan ibadah itu karena ada yang kita imani, ada yang kita percayai dari janji tentang ibadah itu. Nah, ketika kita melakukannya, itulah yang disebut tindakan atau perbuatan iman. Ya, terdorong hatinya melakukan. Nah, itulah perbuatan iman. Bersegera dia bangun, bertindak, lakukan, kerjakan, itulah perbuatan iman. Jadi dia melakukannya berdasarkan apa yang ia imani, apa yang ia percayai. Jadi bukan hanya beribadah begitu saja. Ya, bukan hanya melakukan begitu saja, tapi ada tindakan perbuatan iman. Nah, sebelum kita masuk dalam contoh tindakan perbuatan iman, saya ajak kita terlebih dahulu Bapak Ibu baca Yakobus pasal yang kedua
Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-26. Ayat 26 ya. Kita lihat saudaraku ya, silakan Pak. Yakobus 2 ayat 26 demikian firman Tuhan. Ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, bahwa tubuh tanpa roh. Kalau saudara lihat ya, misalnya ada tubuh ini, dia bisa berdiri, dia bisa bergerak, dia bisa melakukan sesuatu, itu karena dia ditopang oleh roh. Ada roh di dalam dia. Tapi ketika manusia itu rohnya keluar dari tubuhnya, maka tubuh itu mati. Demikian juga secara rohani Bapak Ibu. Ketika rohani kita mati, tubuh kita boleh ada di gereja. Tubuh kita boleh ada di rumah Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan, sebenarnya itu menunjuk pada roh kita mati. Jadi tubuh ada, tapi rohnya mati. Jadi orang-orang yang datang ibadah, tapi tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sebenarnya dia dalam kondisi mati secara rohani. Orang yang mati rohaninya itu tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi namanya juga mati secara rohani. Ya. Haleluya. Haleluya. Demikian jugalah iman. Saya percaya Tuhan bisa sembuhkan saya. Saya percaya masalahku bisa selesai. Tapi percaya saja, tidak cukup hanya percaya saja, saudara bertindak. Saya percaya apa yang kutabur akan kutuai, tapi tidak mau menabur. Masih punya alasan lagi Bapak Ibu. Tordang boy berkati Tuhan au. Padahal kita mengatakan taburlah engkau tuai. Jadi menabur itu adalah tindakan iman. Menabur itu adalah perbuatan iman. Dia beriman bahwa apa yang ia tabur pasti akan ia tuai. Begitu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman tanpa perbuatan itu mati. Demikian juga takut akan Tuhan tapi tidak mau dengar-dengaran. Takut akan Tuhan tapi tidak mau melakukan, tidak mau berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Itu namanya bukan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tanpa mau dengar apa yang diperintahkan Tuhan. Takut akan Tuhan tanpa mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, pada dasarnya mati. Ya, pada dasarnya apa? Mati. Itu namanya tidak takut akan Tuhan. Jadi gimana takut akan Tuhan itu? Ya dia harus mendengarkan dengan seksama, dengan baik, dengan sikap yang benar, namanya takut akan Tuhan. Dia mendengarkan dengan baik apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, ya, dia dengar dengan baik. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia lakukan. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan yang disebut perbuatan iman yang disertai dengan, yang ditandai dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu ditandai dengan tindakan dan perbuatan iman. Ya. Cuma kalau saya bilang sama anak saya, ya, nah sini, kau lakukan ini. Wah, itu namanya tidak takut.
Ya kalau bicara konteks ini ya, tidak menghargai, tidak menghormati. Sadarkah kita Bapak Ibu? Kita sering sekali begitu dengan Tuhan. Tidak cukup loh Bapak Ibu kita berkata, Tuhan Engkau Tuhanku. Enggak cukup. Saudara harus hormati Tuhan itu. Saudara harus hargai Tuhan itu. Saudara harus menunjukkan sikap yang baik, cara mendengar yang baik. Saudara harus menunjukkan sikap yang baik, bagaimana kita menghormati ketika kita mendengar mau melakukan. Berulang-ulang saya mengatakan bahwa banyak orang tordang terpasu-pasu beau, tordang tu surgo beau. Jangan anggap bahwa sorga itu menurut ukuran kita. Enggak. Kita masuk sorga pun kemurahan Tuhan. Boama bahasa-bahasa. Jadi kalau kita mau mendapatkan kemurahan, kerjakanlah. Dengan tulus, dengan ikhlas, dengan setia, dengan kerelaan, dengan pengorbanan. Katakan amin. Haleluya, amin. Jadi Bapak Ibu, iman tanpa perbuatan mati. Takut akan Tuhan, alain dang olo mabigi. Dang olo mangoloi. Itu mati namanya, takut akan Tuhanmu itu takut. Mati. Bukan takut akan Tuhan yang hidup, tapi takut akan Tuhan yang mati. Pada prinsipnya takut akan Tuhan seperti itu mati. Tapi kalau anak saya bilang sama dia, ya Pak, dia hormat, dia hargai. Dia tahu saya ayahnya gitu loh. Dia ngerti. Bapak saya, siapa lagi yang akan kutaati kalau bukan bapakku? Bapakku aja nggak aku hormati. Bagaimana orang lain? Demikian juga kita dengan Tuhan. Buktikan bahwa kita hormat kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Ya, Tuhan bilang begini. Coba bawa korban-korban seperti itu, yang butalah, yang pincanglah kepada bupatimu. Apakah ia menerimanya dari tanganmu? Jangankan menerimanya, melihatmu pun dia muak. Itu namanya tidak menghormati. Demikian juga kita dengan Tuhan itu. Hormati Tuhan itu. Buktikan rasa takut akan Tuhan itu kita miliki. Ada dalam diri kita. Lalu selanjutnya buktikan bahwa saudara percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki kuasa, otoritas atas hidup kita. Buktikan bahwa kita yakin dia sanggup melakukan perkara yang besar. Suruh. Kita percaya Tuhan dahsyat, Tuhan mampu, Tuhan bisa. Tapi dia gak mau bertindak. Dia gak mau melakukan. Bahwa diri kita ibadah aja kok berat kali. Tuhan juga bilang untuk kebaikanmu aja kau sulit melakukan. Gimana sih? Ya kan? Untuk kebaikanmu aja kau sulit kali kau. Sama seperti siapa yang sulit melakukan untuk kebaikannya sulit. Siapa itu? Itu biasanya anak-anak. Nah, belajar kau ya sayang. Biar nanti kau waktu ujian gak kewalahan. Ya Pak. Tapi gak dilakukan. Saya mau tanya, tahu gak dia yang baik sama dia? Orang seperti ini, dia gak tahu yang baik sama dia. Kalau dia tahu yang baik sama dia, pasti dia akan lakukan. Betapa begitu banyak di antara kita orang Kristen, umur sudah kakek-kakek, nenek-nenek, tapi kita gak tahu yang baik bagi kita di hadapan Tuhan. Makanya saudaraku,
kita ini sebenarnya ada istilah bayi rohani, anak rohani, dewasa rohani. Jadi kadang-kadang kita masih bayi rohani, anak rohani, yang masih anak-anak gitu loh. Dikit-dikit merengek. Bereng maju paditai. Holan tusi. Anggo ibadah sohai tergi. Toh mak, nani atusan besudi. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, dia baper aja sebenarnya. Bawa-bawa perasaan. Karena seharusnya sudah tiba waktunya dia memperhatikan orang. Dia hanya perhatikan aja. Aku maunya aku. Paditai manian. Oh manian haul-haul. Elus-elus. Sudah waktunya kita dewasa. Kita bertumbuh Bapak Ibu. Takut akan Tuhan itu harus ada di dalam diri kita. Ditandai salah satunya adalah mau mendengar Tuhan. Mau melakukan apa yang diperintahkannya. Mau melakukan apa yang difirmankannya. Itu berarti di dalam diri orang itu ada takut akan Tuhan. Tahu dia menghormati Tuhan. Baru saudaraku selain daripada itu, dia juga mempercayai bahwa kalau aku melakukan perintah Tuhan, aku meyakini Tuhan berkenan kepadaku. Tuhan memberkati apa yang kukerjakan. Tuhan menyertai perjalananku. Dan apa yang kuperbuat pasti akan berhasil. Haleluya. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Coba kita naikkan pujian dulu. Ya. Bagus. Haleluya. Ku tahu rencanamu indah bagi. Amin. Ku tahu kehendak kita sama-sama. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Nah ini harus kita imani ini. Apa buktinya kita mengimaninya? Berani bertindak. Apa buktinya kita mengimaninya? Berani lakukan. Itulah yang disebut perbuatan iman. Lakukan. Kenapa? Karena saya mempercayai. Mengapa saudara mengembalikan milik Tuhan? Saya percaya. Satu, dia sumber berkat saya. Kembalikan. Itu bukan cari alasan. Cari alasan bisa. Siapa bilang gak bisa cari alasan? Apalagi dengar orang yang memang tidak taat sama Tuhan. Jangan berguru kepada orang yang tidak takut sama Tuhan. Bergurulah dari orang yang tahu bahwa Tuhan itu sumber berkat. Haleluya. Haleluya. Amin saudara. Ini kita belajar dan berguru dari orang yang tidak takut akan Tuhan. Jangan. Mari kita belajar. Siapa guru kita yang paling baik, yang memberikan contoh bagi kita? Abraham. Abraham itu adalah guru yang baik. Dia bapa orang percaya. Katakan amin. Haleluya. Abraham itu siapa? Saudara orang percaya? Yo, kalau kita orang percaya, bapak kita Abraham. Haleluya. Bagaimana Abraham diberkati?
Abraham keluar, tinggalkan negerimu. Tinggalkan. Ikuti Abraham itu. Abraham, kau sudah diberkati. Oh, nggak usah kau perintah, kata Abraham. Dia ambil apa yang dia dapatkan dari berkat Tuhan. Dia kembalikan perpuluhannya kepada Tuhan. Kita berguru dari Abraham. Bukan berguru dari orang yang suka berontak sama Tuhan. Ayo kita belajar dari Abraham, saudaraku. Mari kita lihat Kejadian pasal 22. Ayat yang pertama. Kita lihat. Kejadian 22 ayat 1 demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Terus Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Lanjut. Ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Bagaimana saudaraku? Jangan hanya percaya Abraham itu adalah bapak orang percaya. Tapi mari kita juga mengikuti teladannya. Kita ini anak-anak dan keturunan Abraham. Dia memiliki perbuatan iman. Dia memiliki tindakan iman. Abraham, ya Tuhan, ambil anakmu yang tunggal itu. Apa Tuhan? Kurang jelas. Anakmu yang tunggal itu. Maksud Tuhan, anakmu yang tunggal itu emang 3 roh anakmu. Maksudmu Tuhan si Ishak. Ya iya anakmu yang tunggal itu. Sisa sada itu kan. Baulan sasada ondo. Iya anakmu yang tunggal itu. Saudara, saya mau tanya kepada saudara. Berat gak? Berat. Saya mau tanya, percaya gak sama Tuhan? Persoalannya di situ. Bukan masalah Bapak Ibu berat atau ringan. Bukan masalah yang kecil atau besar. Pertanyaannya, percaya gak sama Tuhan? Kalau kita percaya sama Tuhan, takut akan Tuhan itu harus membuat kita memiliki tindakan iman. Perbuatan iman. Begitu. Itu namanya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah jogal. Takut akan Tuhan katanya. Tapi melawan terus terhadap Tuhan. Dan takut akan Tuhan Guarni. Itu namanya bukan takut akan Tuhan. Nyanyi saudaraku, ku tahu rencanamu indah bagiku. Betul, nyanyimu sudah betul. Tapi ketika kita ada di tengah masalah, khawatir, cemas, takut. Kenapa? Karena belum ada di sini takut akan Tuhan. Nyanyi boleh benar, tapi kalau nggak ada takut akan Tuhan, kita akan khawatir di tengah-tengah kesukaran. Kita akan cemas di tengah-tengah kesukaran. Kita akan takut di tengah-tengah kesukaran. Tapi kalau di sini ada takut akan Tuhan, tindakan iman itu keluar. Goncangan boleh ada, masalah boleh besar. Aku ada di jalan yang tidak mungkin sampai ke tujuan. Jalan yang curam, jalan yang berbahaya, jalan yang berliku. Tapi ku tahu Tuhan pasti punya rencana terindah, terbaik, sempurna bagiku. Di sini, ya di sini. Di jalan ini, iya di jalan ini. Ada rupanya jalan yang tidak bisa dibuka Tuhan. Ada rupanya jalan yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan. Percuma dia jalan kebenaran dan hidup. Masalahnya di kita. Kita tidak mau bertindak. Masalahnya di kita. Kita takut bertindak.
Kita lebih takut kehilangan ini dan itu daripada takut akan Tuhan. Kita lebih takut, saudaraku, memberikan korban kepada Tuhan daripada takut akan Tuhan itu sendiri. Oh takut, takut, nanti takut. Itu yang menyebabkan kita tidak takut sama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, lewat kita belajar akan kebenaran firman Tuhan ini, dibutuhkan kelembutan hati. Supaya firman itu dapat masuk. Kalau saudara punya benih sebaik apapun, seunggul apapun, saudara punya benih. Lalu saudara tabur di tanah yang keras tanpa berair, sehebat apapun benih itu akan mati. Tapi kalau saudara punya benih, sekalipun dia tidak unggul, tapi kalau saudara tanam dia di tanah yang lembek, ada airnya, itu tumbuh. Apa itu tanah yang lembut? Menunjuk kepada hati kita. Kalau hati kita lembut terhadap benih firman yang ditaburkan di dalam hati kita, dipastikan dapat tumbuh. Dan kalau dia tumbuh, dia tidak hanya nongol dengan batangnya, dia akan nongol dengan buahnya. Itulah yang disebut kita akan mengalami penggenapan firman. Firman yang tumbuh itu berbuah di dalam hidup kita 30, 60, 100 kali lipat ganda. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendak baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna, ku tahu jalan-jalanmu, jalan-jalanmu yang terbaik. Walaupun kita katakan ku tahu Tuhan jalan-jalanmu yang terbaik, anggoso olo do ita bertindak dang marna satu ita. Bertindak Bapak Ibu. Tuhan perintah ibadah, ibadah. Ada hujan terobos, ada hambatan terobos. Ada flu, ada pilek terobos. Itu namanya tindakan iman. Tapi percaya Tuhan. Tapi Tuhan, pasu-pasu mau Tuhan. Apalah beribadah besok boy. Apalah membuat tubuhmu belau berbakti Tuhan. Nemele sendoho. Alay nagogoan suara martania. Alay Roma, ay dia do Tuhan. Idok pasu-pasu. Alay slow marnaro pasu-pasu. Tae. Kita yang tidak percaya. Percaya itu bertindak. Haleluya. Haleluya. Katakan dulu amin. Haleluya. Ayo lihat kiri kanan, bilang temannya percaya, percaya, percaya. Kau bertindak doh. Haleluya. Coba kita nyanyikan dulu sekali lagi saudaraku. Ayo nyanyikan sungguh-sungguh sebagai bentuk kita yakin, kita percaya ya. Ayo sama-sama. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Dengan sungguh-sungguh ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu, amin, sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Sekali lagi katakan dengan iman. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu
akan hal ini. Saudara boleh ada di jalan yang tidak baik, tapi jalan Tuhan terbaik bagi kita. Kita boleh ada di tempat yang tidak ada harapan, tapi janji Tuhan membangkitkan harapan kita. Mengapa? Karena Tuhan itu memiliki rencana terbaik. Kok nggak ada yang jahat? Tuhan memiliki rancangan, bukan masa depan yang celaka, maut, kesakitan. Bukan. Rancangan masa depan yang penuh. Mantapkan itu. Tapi itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak berani bertindak dengan iman. Ayo bertindak dengan iman. Begitu banyak orang Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu ya. Berulang-ulang saya mengatakan, dulu saya pernah dengarkan sebuah kesaksian di televisi. Saya kan sudah berulang-ulang itu saya saksikan, dan itu membuat saya waktu itu ya terberkati luar biasa ya. Ada satu keluarga susah, jual beras kiloan di pinggir jalan. Saya kan sudah pernah saksikan itu. Jual beras kiloan di pinggir jalan. Tapi anak Tuhan. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Waktu tidak ada pelanggan, sepi, gak ada yang beli beras kiloan kan. Atau masukkan kertas di kantongan-kantongan itu. Kios-kios di pinggir jalan. Saudara tahu apa yang dilakukan suami istri ini saat tidak ada pelanggan? Mereka ambil gitar, mereka nyembah. Daripada kita lihat-lihat orang lewat berharap tentang sesuatu yang kosong, harapan-harapan yang kosong, kekhawatiran muncul, gak ada orang, ayo kita nyembah. Mereka nyanyi, mereka menyembah. Ya contohkan sajalah seperti ini. Ya kan? Ku tahu rencanamu indah bagi. Mereka tidak punya pelanggan, tapi harapan mereka kepada Tuhan itu membangkitkan harapan. Mujizat terjadi. Tambah banyak pelanggan mereka. Tambah terberkati kios mereka. Pelanggan dikirim Tuhan dari berbagai tempat. Mulai berkembang padat. Kompromi suami istri. Udah banyak berkat kita. Bukan mereka bilang, udah banyak berkat kita loh. Hati-hati, kau harus lebih hemat. Biar cepat kita bisa beli mobil. Biar cepat kita bangun rumah. Enggak. Apa mereka bilang? Mak, Pak, kita sudah sama-sama diberkati ya. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Kita punya kesaksian yang hidup. Kita bisa menguatkan orang tentang pengalaman yang luar biasa ini. Jangan kita khianati Tuhan. Mereka komitmen Sabtu tutup. Sabtu tutup. Mengikuti doa puasa di gereja. Kan kadang-kadang kita udah diberkati kita. Jangan lagi pelanggan kita pergi. Beda prinsip kita dengan prinsip sorga orang yang percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang berkat justru penghambat bagi kita untuk masuk sorga. Makanya firman Tuhan tidak salah. Yesus mengajarkan orang kaya sukar masuk sorga. Karena ketika hatinya diikat oleh harta, itu jadi tuannya. Dia tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu, saudara tahu apa yang terjadi berikutnya? Ya, Pak, Mak, kita udah diberkati. Kemarin kita tutup hari Sabtu, tambah berkat, diberkati kita. Luar biasa Tuhan itu. Ya, saudaraku,
Ayo kita ikut pelayanan kelompok-kelompok sel. Kita udah diberkati Tuhan. Jangan kita khianati Tuhan. Sepakat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka ikut ibadah kelompok sel, ikut ibadah malam. Oh, tambah diberkati karena tambah dipercaya Tuhan kan. Saudara tahu, mujizat itu pun terjadilah. Suatu hari di depan mereka ada orang jual sate. Tiba-tiba mobil mewah berhenti. Turun kakinya. Pasti lihat-lihat mereka. Karena namanya di depan mereka. Tiba-tiba selesai beli sate. Orang kaya itu lirik ke mereka. Mendekati mereka dan berkata, kenapa kalian gak jual? Jangan kalian buka toko lebih besar kek apa? Kata mereka, kami tidak punya modal Pak. Kami sih mau. Kamu mau? Mau Pak. Baik, carikan gudang yang besar, buatkan, aku kirim berasnya. Loh, Bapak siapa? Oh kalau kamu mau, buat gudang yang besar. Uangnya Pak, uangnya gimana? Udah gak usah pikirkan. Nanti laku baru bayar. Oh dari mana itu? Kutanya sama saudara. Ada yang bisa buka jalan tiba-tiba seperti itu. Tanpa mimpi. Enggak mimpi apa aku tadi malam. Enggak ada. Itulah kalau Tuhan bekerja. Haleluya. Aku pun mendengar itu di televisi saudaraku yang dikasih Tuhan. Gini aku. Dahsyatnya Tuhan ini. Luar biasanya. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan segera dicari tempat tanah-tanah yang kosong disewa, dibuatlah di situ papan-papan untuk gudang yang besar. Lalu saudaraku alamat yang diberikan lewat kartu nama dihubungilah, sudah siap gudangnya, dikirimlah beras. Masuk berton-ton saudara. Akhirnya mereka bersaksi. Saudara, mereka bersaksi, mereka kirim beras ke berbagai provinsi di Indonesia. Orang yang tadinya tidak memiliki harapan, tidak punya kenalan, tapi kita punya Tuhan yang besar, yang mempunyai langit dan bumi, yang mampu melakukan segala perkara, tahu cara memberkati kita. Aku pun terkagum-kagum waktu ku dengar itu hati. Mangulu do Tuhan ini. Betul-betul hidup Tuhan itu. Apa yang tidak kupikirkan, apa yang tidak kurenungkan, apa yang tidak pernah muncul dalam hati dan pikiranku. Alkitab mengatakan itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan ikuti orang yang suka berontak sama Tuhan. Jangan ikuti orang yang suka melawan firman Tuhan. Mari kita belajar dari seorang bernama Abraham. Bagaimana ia belajar taat. Memiliki perbuatan iman. Haleluya. Katakan dulu amin. Amin. Ini saudaraku. Saudara tahu tipu daya setan itu. Tahan benihmu itu. Tahan. Maksud setan apa? Biar Anda gak pernah nabur dalam hidup ini. Dan saudara berharap saja nanti Tuhan burju. Bahasa Tuhan ini, bahasa dari dulu itu. Bahasa Tuhan ini. Tapi hidupnya tidak pernah mengasihi Tuhan. Ya kan? Sampai nama-nama anaknya pun bahasa Tuhan ini. Usahanya bahasa Tuhan ini. Nama ini bahasa Tuhan ini. Bahasa apa Tuhan ini kita sebutkan tiap hari. Ya, kalau nggak takut akan Tuhan, tidak akan pernah tergenapi janjinya dalam hidup kita. Ya, makanya begitu banyak orang saudaraku yang dikasihi Tuhan, bikin namanya, ya, ada di di daerah kita ini, kasih namanya, nama pendeta Gilbert, nama anaknya. Mantap nih ipa puang. Nah, ibain mangguar nih anak-anak Gilbert. Ya.
Alai bereng tong si Gilbert mantap, jago. Ya. Alai udah besar, SMP, SMA. Suatu hari aku datang, ya. Saudara. Amang, ayon si Gilbert no kuarnyon. Alai na jualan. Nakarasan. Hola na mangalong launan. Nakyat hari di jam. Ya, itulah. Saudaraku, saudara bikin nama anak kita si suci, enggak so suci dong. Ya. Mau saudara bikin namanya si setia, enggak so setia. Enggak ada artinya. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita punya visi, ya emang rupanya itu kan si Gilbert jadi pendeta. Emang rupanya anak kita mau jadi pendeta. Begitu anak kita mau jadi pendeta, sotong kami pendeta ho, somangan pendeta hi. Jadi kalau sudah udah bingung kita. Lalu tujuan kita bikin anak kita jadi nama seperti itu, ya makanya renung-renungkanlah, bagus-bagus. Haleluya, haleluya. Baru bikin namanya anaknya si Paulus. Baca dulu Alkitab, nanti baru pelajari, baru bikin. Contohnya, dibikin nama si Paulus itu ceritanya apa? Jahat, si bunuh jolma, baru berubah mah. Nah, anak kita bikin namanya si Paulus. Jahat, jahat. Oh juga nih, abi main keluar si Paulus. Ini contoh ya. Ubahin keluar si Paulus hari jahat doh. Ya kan? Kita nggak lihat latar belakangnya bagaimana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari miliki iman Abraham. Iman yang bertindak. Iman yang berbuat. Ayo Pak, ayat 2 Pak. Kita lihat Bapak Ibu ya. Ayat 2. Ya, ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ya. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, memang tidak gampang melakukan yang baik ini. Supaya kita mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, maka saya pastikan juga tidak gampang di dalam melakukannya. Mengapa Bapak Ibu? Ambillah anakmu yang tunggal itu. Satu-satunya ya. Satu-satunya. Yang kedua, yang engkau kasihi. Paling disayang, paling dikasihi. Ya. Dan tunggal hanya itu yang punya. Lalu saudara pergilah ke tanah Moria. Persembahkanlah dia di tanah, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, bingung kan? Ambil anakmu yang satu-satunya Abraham, satu-satunya itu. Yang pertama, yang kedua, yang paling kau kasihi itu. Yang ketiga, pergilah. Kemana Tuhan? Pergilah ke tanah Moria, ke gunung Moria. Kemananya Tuhan? Salah satu gunung akan kutunjukkan. Rumit mai Tuhan. Ngau berkorban. Nga anakku muse. Satu-satu muse. Na paling kukasih muse. Bah, isuruh muse nadawan. Tu tempat naso jelas muse. Rumit maho Tuhan. Ayo. Pingin yang terbaik tapi gampang. Kalau saudara mau yang terbaik tapi gampang, Indomie lah. Ya, ambil kode, buka, rebus, masak, alang mak. Tapi kalau saudara ingin buah durian, saudara harus sabar menunggunya sampai puluhan tahun. Kita ini saudaraku pingin yang gampang. Tapi berkat yang besar, berkat yang terbaik. Tapi maunya gampang. Saya mendapatkan satu pelajaran penting
Tadi malam saya baca, saya renungkan. Tadi pagi saya baca, saya renungkan. Ya, saya nyanyi-nyanyi tadi pagi saudaraku. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Tapi sudah ku renungkan dulu apa yang dilakukan Abraham. Borat doape namanda poton na terbaik onsian Tuhan. Disuruh Tuhan mengambil yang terbaik yang ia punya. Disuruh Tuhan mengambil anak satu-satunya tunggal. Disuruh dia mengambil yang paling dia sayang dalam hidupnya. Disuruh dia antar ke tempat yang paling jauh, tidak jelas tempatnya. Nanti kita baca setelah 4 hari baru mereka nyampe. 4 hari Bapak Ibu. 4 hari. Balojanai. Sudah yang terbaik, sudah yang paling aku sayang, sudah yang terbaik di dalam diriku. Holanido dah. Apunaku holanido sisa sadai. Disuruh lagi kasih dan antar di tempat yang jauh tidak jelas tempatnya. Saya katakan itulah ujian Allah mencoba Abraham. Katakan Allah mencoba Abraham. 3 ya. Apa yang diambil Abraham? Apa yang diambil Tuhan dari Abraham? Mari kita belajar bersama-sama. Bukan anaknya, bukan hartanya, bukan. Yang diambil Tuhan dari Abraham adalah kelulusan dari ujian yang diberikan oleh Tuhan. Yang nangkap katakan amin. Haleluya, katakan amin. Yang diambil oleh Tuhan dari diri Abraham adalah kelulusan dari ujian yang diberikan. Tuhan udah sediakan kok jawaban itu. Tuhan udah sediakan, Tuhan Maha Kaya. Terkadang Bapak Ibu, Dia tuntut sesuatu dari kita. Dia hanya ingin melihat hati kita. Ketaatan kita sampai di mana? Kita mengasihi Tuhan sampai di mana? Kita mencintai Tuhan sampai di mana? Kita lebih memilih Tuhan dibanding dengan berkat sampai di mana? Tuhan hanya melihat itu. Sebenarnya Dia tidak ingin harta kita. Dia tidak ingin pemberian kita. Dia ingin ketaatan kita. Taatlah supaya Ia berkati kita. Bapak Ibu, Ibu Pendeta pernah bersaksikan anak kami si Anugrah pernah suatu hari kami dibawa Tuhan di satu posisi yang tidak mengenakan. Tuntutan tentang biaya yang dibutuhkan membingungkan bagaimana cara bayarnya. Iya kan? Kemana kita? Mau lihat kepada ini, mau lihat kepada ini, mau berharap kepada ini, mau berharap kepada itu. Terkadang saudaraku, Tuhan bawa kita dalam situasi tertentu. Dalam keadaan tertentu. Tapi itulah yang disaksikan Ibu Gembala kemarin itu. Suatu hari kami pelayanan di satu tempat. Dan kita pulang. Dikasih amplop. Yang tidak sedikit tebalnya. Jadi dalam hatinya mungkin ada lembaran-lembaran 1000-an, 2000 begitu ya. Tapi nyampe di rumah cukup untuk sekaligus transfer biaya yang dibutuhkan. Kadang-kadang orang-orang yang tidak masuk di akal. Makanya saudaraku, kalau kita mau melakukan itu, pandanglah kepada Tuhan. Tak masuk di akal Bapak Ibu.
Kadang-kadang gak masuk di akal. Makanya kami sering bilang, ingatkan sama dia. Ingat, kau itu anak mujizat. Mengapa anak mujizat? Yang pertama saudaraku, dia lahir di tengah-tengah. Kami baru pindah ke Bali merintis pelayanan. Tidur. Kami tidur tanpa tempat tidur. Bukan hanya saudaraku tidak ada tilam, tidak ada tempatnya, tidak ada tilamnya. Dan hanya tikar. Tikar yang kami punya pun itu kami pakai tiap hari Minggu pagi untuk ibadah. Ibadah. Makanya kami sering bilang anak mujizat. Apalagi anak mujizat. Satu-satunya anak yang tidak pernah imunisasi. Jelek enggak? Itulah kami. Waktu itu amat susahnya. Gak pernah imunisasi. Itulah. Namanya anugerah. Tapi dari dalam kandungan. Gak pernah berhenti doa untuk dia. Gak pernah berhenti doa. Doa. Saya bangun doa. Duduk doa. Tidur doa. Kami hanya itu yang membuat dia menerima vitamin. Doa saja. Yang lain gak ada. Itulah Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan. Dia bisa terberkati. Kemurahan Tuhan. Belum ujian. Apa disebut itu meja hijau. Dia sudah dipanggil bekerja. Pas yang kemarin COVID-19 itu. Itu tidak bisa didapat oleh vitamin manapun. Kecuali vitamin doa. Yang percaya katakan amin. Itu gak ada vitamin yang bisa buat itu saudaraku. Gak ada. Doa Bapak Ibu, doa. Kita percaya pada Tuhan. Jadi dia belum lulus, belum ujian, belum meja hijau, dia sudah terima gaji dari perusahaan. Pulanglah dia, disinilah dia tinggal, barulah meja hijau dari Balige. Bayangkan itu, wisuda dari Balige. Meja hijau dari Balige, wisuda dari Balige. Ame ngapar jolo, dapotan gaji, bekerja. Belum wisuda, belum meja hijau, nyampe di Balige 1-2 minggu waktu itu, ku ingat. Dapat pekerjaan satu lagi. Di sini. Itu tidak ada vitaminnya Bapak Ibu, kecuali vitamin doa. Di hadapan Tuhan jujur saya bersaksi. Dia tidak pernah imunisasi. Kecuali menjelang setelah dia besar udah lari-lari. Ada yang bilang sama kami. Bahas ada kiai buan hamu imunisasi. Ini ya adikku. Bahusan. Hiau buan hami sahali. Gak ada. Ayo kita takut akan Tuhan saudaraku. Bertindak. Bertindak dengan iman percaya. Ya kita doa, dia lagi ke Jakarta. Sekarang dia bilang, Pak, capeknya kerja ini. Nanti bentar waktuku tersita, kerja-kerja. Diperbudak kita yang kerja ini. Jadi dia sekarang saudaraku sedang mengurus sesuatu. Bersama dengan teman-teman mereka. Ada beberapa teman-temannya mudah-mudahan berjalan dengan baik. Biar bisa ikut juga waktuku untuk beribadah lebih maksimal. Ya, sama seperti itu pikirkan yang terbaik.
Bagaimana hidup kita lebih banyak untuk Tuhan. Ya dipikirkan. Ya kalau kita pasrah saja, apalagi kalau kita begini, saudara, ya kita udah kerja nih, oh basah-basah di sini, ya. Tapi kita nggak pikirkan kerohanian kita bagaimana. Pikirkan itu, ya. Anak-anak kita diajarin ya, bagaimana mereka jangan hanya memikirkan satu sisi, pikirkan sisi yang lain. Hidup ini ada dua, tubuh rohani, tubuh jasmani. Tubuh jasmani 70-80 tahun, tapi tubuh rohani kekal selama-lamanya. Itu harus dipikirkan. Ya, dua-duanya anak kita harus memikirkan akan hal itu. Baik Bapak Ibu, saya Gunung Moria tidak jelas, tapi yang membuat saya tertarik Bapak Ibu adalah dari Abraham ya. Yang membuat saya tertarik adalah ayat 3. Ayat 3 Pak. Mari kita perhatikan ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Terus ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Terus ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Yang membuat saya tertarik dengan Abraham. Ambil Abraham, anak tunggalmu, orang yang paling kau sayang, milikmu satu-satunya, bawa jadi korban persembahan di atas Gunung Moria. Tempatnya Tuhan di mana persisnya? Yang akan kutunjukkan kepadamu, tidak jelas. Tapi yang aku kagum dengan Abraham, mengapa Abraham itu diberkati? Dia taat. Katakan taat. Itulah yang saya sebut perbuatan iman. Tindakan iman. Dia taat. Dia berangkat. Kalau kita perhatikan saudaraku ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang hamba yang beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu bakar. Di situ tadi kita baca nggak ada kayu bakar. Abraham sediakan kayu bakar. Artinya apa? Dia benar-benar mengasihi Tuhan. Ia benar-benar siapkan untuk anaknya Ishak menjadi korban. Itulah bukti Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada anak sendiri. Itulah buktinya Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada apa yang ia sayang, apa yang ia kasihi. Itulah bukti Abraham lebih sayang kepada Tuhan daripada apa yang tunggal yang ia punya. Itulah buktinya Abraham, dia lebih taat kepada Tuhan daripada memperhitungkan waktu pergi ke tanah Moria. Ia tidak perhitungkan capeknya, ia taat kepada Tuhan. Itulah perbuatan iman. Itulah perbuatan iman. Abraham taat. Ia sediakan kayu bakar. Saudara, kayu bakar itu saudara tahu disuruh pikul sama si Ishak. Itulah lambang daripada Yesus yang memikul kayu salib untuk ia dikorbankan di atas kayu salib itu. Makanya Yusuf itu saudaraku adalah gambaran dari Yesus Kristus yang siap untuk dikorbankan. Abraham rela saudaraku. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak marah-marah. Dia tidak hanya bilang korban lagi Tuhan, korban lagi Tuhan, korban lagi Tuhan. Yang kau tuntut pula yang paling baik. Yang kau tuntut pula satu-satunya. Yang kau tuntut pula Tuhan adalah yang paling kusayang. Yang engkau tuntut juga Tuhan, aku harus bawa ke tempat yang jauh Tuhan. Kenapa gak di sini aja di samping rumah? Tapi itulah Tuhan. Kalau kita mau saudaraku supaya Tuhan ya menuruti kemauan kita, maka suruhlah dia, Tuhan jangan jadi Tuhan, biar aku jadi Tuhan. Tapi kalau kita saudaraku tahu, sadar kita umat dia Tuhan, ayo kita taat kepada Tuhan. Ayo kita lakukan apa yang ia perintahkan.
Ayo kita kerjakan apa yang Tuhan kerjakan, perintahkan di dalam kehidupan kita. Kita lihat Bapak Ibu ya. Kita lihat. Ayo Pak, ayat 4 kita lihat ya. Bagaimana tindakan iman Abraham ini, perbuatan imannya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Sudah hari keberapa? Sudah hari keberapa? Jauh nggak? 3 hari. Dulu nggak ada mobil Bapak Ibu, nggak ada truk. Oh nanti kunaikan ke atas truk aja sama kayu-kayunya sekalian. Sebab mau bikin besbak korban bakaran. Ayo berhenti bersungut kepada Tuhan. Hanya bawa korban aja udah capek loh Bapak Ibu. Bawa korban. Kita yang korban, kita capek juga bawanya. Tapi dia harus jadi Tuhan dalam hidup saya. Dia harus jadi Tuhan dalam hidup saudara. Kita harus taat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Itulah bukti bahwa dia Tuhan. Kita harus tunduk, kita harus taat, kita harus lakukan apa yang Ia perintahkan dalam hidup kita. Ayo kita lihat sekali lagi, lanjut Pak, ayat 4. Ayat 4. Ya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah ini bicara iman. Bicara apa Bapak Ibu? Dalam hal taat, Abraham bawa anaknya. Dalam hal taat, Abraham bawa yang paling ia kasihi. Dalam hal taat kepada Tuhan, Abraham bawa yang paling tunggal, satu-satunya yang punya. Dalam hal taat kepada Tuhan, Tuhan perintahkan dia bawa ke tempat yang jauh. Ia taat, itu dalam hal taat. Tapi dalam hal iman jangan tanya Abraham. Dia bilang apa? Tinggallah di sini. Aku bersama anak ini Ishak, kami akan ke sana dan kami akan pulang sebentar lagi atau besok. Itu bicara apa? Iman. Dalam hal taat, ia harus taat sesakit bagaimanapun. Dalam hal taat, ia harus taat bagaimanapun, apapun yang diminta oleh Tuhan. Dalam hal taat, ia taat. Tapi dalam hal iman, ia juga punya iman. Tunggu di sini, kami akan kembali. Itulah iman. Maka saya sebut tindakan Abraham adalah tindakan perbuatan iman. Katakan amin. Nah bangun dulu, jangan tidur. Nanti kalau tidur gak bawa apa-apa, makanya pulang gak tahu apa-apa. Haleluya. Kita bangun dulu. Kalau tidur nanti kita gak tahu apa-apa. Haleluya. Haleluya. Nah itu dia bilang apa? Aku beserta anak ini, maksudnya Ishak, akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Ini iman ya. Yakin bahwa Tuhan bertanggung jawab untuk memberkati hidupnya, membalaskan apa yang ia kerjakan dalam ketaatan. Ayo kita baca selanjutnya ayat 6. Ayat 6 silakan Pak. Ayat 6. Ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dia memikul apa ya? Kayu bakar ya di atas bahunya. Itu lambang Yesus yang memikul salib. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Lanjut. 8 sahut Abraham,
Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Ini masih dalam perjalanan. Anaknya bertanya, Bapak, kayu sudah ada, pisau sudah ada, api sudah ada, anak dombanya mana? Allah yang menyediakan korban bagi dirinya, anakku. Apa artinya itu? Bicara apa? Bicara iman. Udahlah, tenang. Itu bicara iman. Berangkat, itu bicara iman. Taat, itu bicara iman. Ya, saudaraku yang dikasih itu, bicara ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan. Berangkat, itu ketaatan. Tapi kalau dalam hal anak ini akan kembali, itu iman. Dalam hal Tuhan pasti menyediakan korban, itu iman. Haleluya. Maka saya menyebut ketaatan Abraham, perbuatan Abraham adalah perbuatan tindakan iman. Tindakan iman. Banyak sekali di antara orang Kristen, mereka percaya Tuhan tapi tidak pernah bertindak. Mereka yakin Tuhan sanggup tapi nggak pernah bertindak. Walaupun tiap minggu mereka dengarkan khotbah tentang bagaimana melakukan firman, tidak pernah bertindak. Kenapa? Mereka hanya percaya tapi tidak mau taat dan tidak memiliki perbuatan iman. Mulai hari ini, mari kita belajar Bapak Ibu dari ayah kita Abraham. Dia adalah bapa orang percaya. Bapa bagi kita, anak-anaknya. Saudara, kalau kita beriman, kita harus bertindak. Kalau kita bertindak, maka itulah yang disebut tindakan iman. Di dalam tindakan iman itulah Tuhan akan menggenapi janjinya. Dia tidak ingin yang lain dalam hidup kita. Yang tunggal itu pun dia tidak ingin. Karena ada anaknya yang tunggal, yang ia sudah beri. Yang kita paling sayang itu pun hobi kita, ya harta kita, yang kita punya, dia pun tidak inginkan itu. Saudara tahu kenapa ia suruh kita melakukan semuanya itu? Dia hanya mengintip satu hal, dia ingin kita taat kepadanya. Dia hanya menunggu-nunggu satu hal. Dia ingin kita lebih mengasihi dia daripada mengasihi yang tunggal itu. Dia ingin kita mengasihi dia daripada yang kita kasihi itu. Sebab kalau ia sudah dapatkan itu, dia bilang, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Jangan. Aku tahu hatimu. Berarti sebenarnya makanya dia suruh kita ini, dia suruh kita itu. Dia suruh kita ini, dia suruh kita itu. Dia hanya ingin melihat hati kita kok. Masalah berkat apa yang kurang dari Tuhan? Dia tidak kekurangan. Orang mati 4 hari. Saudaraku ceritakan kepada saya. Berikan rumusnya. Bagaimana 4 hari sudah dikubur, 4 hari bisa hidup. Siapa yang melakukan itu kalau bukan Tuhan? 4 hari. Adakah rumusnya saudara dapatkan? Secara ilmu apapun? Tidak ada. Tapi Tuhan bisa lakukan. 4 hari setelah Lazarus sudah dikubur, bisa dibangkitkan, hidup kembali. Keluar dari kubur. Keluar dari kubur. Hidup kembali. Bisa beraktivitas normal manusia seperti biasanya. Sampai menunggu kematian lagi. Yesus sanggup melakukannya. Apalagi saudaraku yang saudara ragukan? Mengenai makanan, ia sanggup kirimkan. Gak ada orang yang bisa bantu. Burung gagak ia kirim. Elia bisa makan. Apalagi saudaraku, daging ia kirim. Roti turun dari sorga. Roti mana? Apalagi? Di mana letaknya saudara meragukan Tuhan? Di mana letaknya kita meragukan Tuhan? Adakah manusia yang pernah saudara dengar selama umur hidup kita? Laut bisa dibelah. Dari Sibolga ke Pulau Nias terbelah laut. Lalu kita merdelen mahitas yang baligi. Saat Nias balik musim.
Ada pernah kita dengarkan berita seperti itu? Enggak ada. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Tapi sering sekali Tuhan yang kita anggap mampu melakukan segala hal itu, justru kita tidak mau bertindak melakukan. Tidak mau bertindak melakukan artinya apa? Tidak mempercayai. Ayo kita belajar percaya Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan sanggup melakukannya, milikilah perbuatan iman. Bertindaklah. Haleluya. Sumber segala berkat adalah Tuhan. Ya udah, apa beratnya? Kita hanya mengembalikan miliknya aja kok. Ada korban khusus dan ada korban persepuluhan. Ya. Ada gereja yang lain saudaraku, korban khusus itu tiap minggu. Kita belum seperti itu. Jangan lari. Begitu korban khusus lari semua. Merungut-ungutusan. Itu bukti tidak ada tindakan iman. Tidak percaya. Tapi kalau ngomong, oh Tuhan sanggup. 4 hari Lazarus sudah sudah dikubur, bisa hidup kembali. Ayo kita belajar melakukan tindakan dan perbuatan iman. Sebagai bukti kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Sekali lagi Pak, ayat 9 Pak. Kita lihat saudara, ayat 9. Ayat 9, ya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham tidak main-main. Dari jauh ia datang berkorban hari-harinya. Yang kedua dia sudah bawa kayu, sudah bawa api, sudah bawa pisau. Abraham tidak main-main. Ia ambil anaknya. Apa artinya ini semua? Bukti ketaatan Abraham kepada Tuhan. Pak, tapi Abraham tadi bilang aku akan kembali kepadamu. Tuhan yang menyediakan, itu iman. Di balik ketaatan selalu berjalan iman. Haleluya. Taat. Taat itu saudaraku yang dikasih Tuhan lain, iman hal lain. Tuhan perintahkan ini taat. Iman lagi beda lagi. Iman yakin anak ini tidak mati. Anak ini akan kembali. Itu iman. Haleluya. Haleluya. Yakin Tuhan yang menyediakan korban bagi dirinya sendiri. Sama dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan yang menyediakan benih bagi orang yang mengasihinya. Katakan amin. Saudara percaya itu, katakan amin. Haleluya. Lanjut Pak, kita lihat. Ayat 10. Ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Terus 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Terus lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ternyata apa? Tuhan tidak menghendaki kematian anak tunggalnya. Tuhan tidak menghendaki kematian orang yang dikasihinya. Tuhan tidak menghendaki, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham tanpa jerilelahnya, tanpa balasan dari Tuhan. Dia hanya menginginkan apa? Ketaatan Abraham. Dia hanya menginginkan apa? Dia hanya menginginkan kesungguhan Abraham mengasihi Tuhan. Dia hanya menginginkan keseriusan Abraham dalam mencintai Tuhan. Mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Tetapi masalah anak tunggalnya, Abraham ngau bereng berohamda. So tungi wayo anak mi. Udah. Jangan kau apa-apakan dia. Saudara, setelah itu maka Abraham menoleh ke sebelah. Dan dia melihat di semak belukar Tuhan menyediakan korban untuk disembelih Abraham. Artinya apa saudara? Saya tidak jadi korban. Saudara tidak jadi korban. Tapi anak tunggal Bapa yang jadi korban. Yang mengerti katakan amin. Ya, anak tunggal Bapa yang jadi korban. Kalaupun dia ingin kita berkorban,
Dia hanya ingin kita taat. Dia hanya ingin kita mengasihi dia. Dia hanya ingin kita, saudaraku, mengutamakan dia di atas segalanya. Tapi kalau soal yang betul-betul jadi korban adalah anak tunggal Bapa. Itulah Yesus Kristus yang rela jadi korban sembelihan domba Paskah. Nanti hari Jumat kita akan Paskah Bapak Ibu. Dan di sanalah Yesus dikorbankan ganti Ishak. Ganti saudara, ganti kita semuanya. Yesus yang telah menjadi korban ganti kita semua. Untuk menjadi korban persembahan yang harum di hadapan Bapa yang di sorga. Lalu Pak, untuk apa dia suruh saya taat? Untuk apa saya berkorban? Dia suruh supaya dia bisa lihat ketaatan kita. Supaya dia lihat hati kita. Itu hanya koreksi terhadap hati kita. Itu hanya koreksi terhadap sikap kita. Kalau ia lihat betul kita taat, betul kita lebih mengasihi dia, dia pun siap korbankan. Apapun yang ia punya yang terbaik dalam dirinya, ia sanggup korbankan buat kita. Ia sanggup memberikan kita mujizat kesembuhan. Ia sanggup pulihkan rumah tangga kita. Ia sanggup buka jalan bagi kita. Ia sanggup buka gerbang yang tertutup buat kita. Ia sanggup kalahkan, berperang dengan musuh-musuh kita. Ia sanggup membawa kita kepada kemenangan yang gilang gemilang. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyembah Tuhan.